Farel, artis kelahiran tahun 1986 ini pernah mengikuti ajang pencarian bakat bersama mendiang ibunya pada 2008 dan sempat dikabarkan dekat dengan Eli Sugigi karena memposting foto mesra pada Mei kemarin, namun dirinya mengaku bahwa semua itu hanya keperluan syuting. Kiki merupakan sahabat Tamara Tiasmara, mantan istri Anggir Dimas, dan sempat membela Tamara saat dihujat karena tidak terlihat sedih dan menggunakan make up ketika tahlilan 7 harian anaknya Dante. 29 Juli lalu, Kiki memposting video saat Tamara menghadiri persidangan kasus kematian Dante yang diduga dilakukan oleh mantan pacar Tamara, Yuda Arfandi. Kiki yang sempat tidak menyetujui hubungan Tamara dan Yuda Arfandi ini membagikan Instagram story tentang hubungan toksik Tamara dengan Yuda yang ternyata mendapatkan kekerasan dan ancaman. Seperti apa dukungan Farel kepada Tamara? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sekarang sudah bersama dengan Kiki Farel. Hari ini kita akan membahas Kiki Farel sebagai salah satu teman dekatnya dari Tamara Tiasmara ya. Dan Kiki Farel juga sempat kemarin ikut hadir di persidangan kasus pembunuhan Dante gitu ya. Ini ada artikel juga yang kemudian ramai pada saat persidangan terakhir. Tamara Tiasmara melabrak Tante Yuda di PN Jaktim karena dianggap sering nyinyir di medsos. Itu salah satu yang kemarin sempat diangkat gitu yang let's play gitu ya. Ada videonya, coba kita lihat videonya berikut ini. Ada videonya pada saat bertemu Tamara dengan Tante. Emang anak gue meninggal. Lu tahu kan? Udah. Perintilanmu banyak nih, perintilan. Yang rapi dong, yang rapi. Ya, ini kemudian video ini cukup viral gitu ya, rame. Padahal sih kalau aku dengar juga nggak terlalu jelas ya. Cuman statement dari itu tadi katanya tantenya kan dianggap ini orang jadi bertanya-tanya karena dia cuma ngomong gitu, lu tahu kan? Perintilan lu banyak nih gitu ya kan? Ya aku nggak tahu juga. Terus kenapa jadi rame ya? Ambigu, lu tahu kan perintilan lu banyak nih gitu. Yang berikutnya, ini banyak komentar-komentar senada ya. Kemudian yang berikutnya coba kita lihat. Ada lagi. Tapi ya senada seperti ini gitu ya. Ini kamu mengikuti juga nggak sih? Aku tuh datangnya kemarin, yang hari Senin kemarin. Cuman kalau yang untuk hal yang sebelumnya itu lihat di postingan orang gitu, posting orang. Jadi cukup perhatikan bahwa ini juga rame gitu ya. Iya, terus aku juga suka nanya keluarganya gimana sih, Ra gitu kan. Ya itu dia yang kayak kita lihat di sosial media gitu. Keluarganya tuh bahkan membela dan nggak tahu suka keluar kata-kata yang ya kayak tadi tuh yang bikin ya saya sebagai teman itu bingung, tapi saya nggak mau nanya yang ke arah situ gitu loh. Gitu, saya cukup datang, hadir, support, ya telepon kalau bisa telepon, kalau WA atau ngechat gitu. Yang penting saya kapasitas saya itu buat nge-support Tamara. Kalau untuk yang nanya lebih detail lagi nggak berani juga. Jadi memang emang sering itu ada kata-kata yang nggak jelas. Maksudnya nggak jelas konteksnya apa itu yang sering terlontar. Yang kemarin aku baca tuh let's play gitu. Nah itu nggak tahu tuh maksudnya apa. Nggak ngerti maksudnya apa. Perintilan lo banyak itu juga. Itu lo dia. tahu kan itu juga apa gitu. Gak jelas juga ya. Itu. Oke, ini ini kemarin kayaknya sudah sidang juga. Kamu datang, kamu sempat posting ini juga ya. Kita lihat nih, ini salah satu pacaran toksik kenapa nggak bisa lepas karena adanya ancaman. Buat teman-teman di luar sana, kalau sekali aja pasangan kalian KDRT atau mengancam, langsung tinggalin dan jangan takut cerita ke orang sekitar. Semakin dia sembunyi, semakin sulit buat lepas. Justice for Dante gitu ya. Nah, ini kan kamu teman dekatnya Tamara. Tamara kan juga sempat di persidangan, sempat dia akhirnya membuka cerita bahwa dia pernah mengalami KDRT dari terdakwa begitu ya. Kamu sendiri sebagai teman pernah nggak sih ngelihat ada bekas-bekas yang mencurigakan gitu dari Tamara? Enggak pernah, karena yang Tamara itu yang kemarin saya juga baru tahu, dia tuh selama kalau ada kejadian seperti itu dia tuh ngumpet dulu, nggak berani pulang. Gitu, nggak berani pulang. Bahkan waktu itu aku pernah janjian sama dia, sama Tamara, sama Soraya juga, dia tuh nggak hadir, nggak dateng, padahal dia ngajakin. Dia tuh karena ya di KDRT dan dia nggak bisa keluar kemana-mana. Tapi waktu itu dia ngomong alasannya yang lain pasti. Kalau ke aku dia ngomong itu berantem. Lagi berantem. Cuman kalau sama Soraya mungkin sesama cewek jadi lebih detail kali ya gitu. Jadi kalau kamu cuma ngomong habis berantem, tapi gitu. Kamu nggak tahu bahwa ternyata nggak tahu. Terus aku nanya kepo kenapa sih ya gini. Oh ya Allah, kok masih mau ya. Nah itu dia.
hubungan toksik ini aku bukan cuman Tamara aja, orang tua aku kan juga kan hubungannya toksik kan, nggak bisa lepas, susah, itu tuh susah. Kalau toksik itu nggak tahu kenapa kayak ada makna sendiri gitu loh, yang membuat kita tuh sulit untuk menghindar. Nah, salah satunya kalau kasusnya Tamara yang dia omongin juga kepada hakim ketua kemarin gitu kan, itu karena sering dapat ancaman kayak gue bunuh mamah lo, gue bunuh anak lo, gue bakar rumah lo, gitu. Jadi mungkin dia tuh takut gitu loh, takut untuk kalau diamnya misalnya mutusin, itu mungkin ada hal-hal yang ditakutin Tamara itu akan terjadi gitu. Apalagi pada saat itu dia single mom, dia masih bekerja juga gitu. Bahkan kemarin Nyanya juga sempat cerita ya, ancamannya juga bahkan untuk ya mendiskreditkan namanya supaya pekerjaannya terganggu. Di kompilasi seperti apa? Nah, ini kita lihat juga nih ada kompilasi. Ini kayaknya seperti apa Tamara di persidangan. Salah satunya juga ada yang kamu ambil videonya ya. Dan kalau kita lihat, dan kemarin temannya Nyanya juga bilang bahwa ya Tamara kali ini memang kalau di awal-awal dia masih terlihat takut-takut, tapi sekarang ini kayaknya dia lebih berani gitu, lebih bold. Kita lihat yang berikut. Dia sering datang ke apart aku buat ke tempat tinggal aku buat numpang tidur karena badan dia biru-biru. Itu benar-benar dia datang kamu lihat. Ya. Badan dia biru-biru karena dia menutupi itu sama mamanya, menutupi itu juga sama Dante kan. Dia nggak mau keluarganya itu tahu. Pokoknya banyak banget yang ditutupin karena alasannya adalah ancaman. Dia itu banyak banget diancam sama si Salah satunya apa yang kamu dengar dari Tamara? Salah satunya dia diancam ibunya mau anak lu nanti terus rumah lu gue bakar. Jadi sudah sering tuh terlontar ya? Itu udah sering banget. Dan salah satunya juga gue sebarin video lo yang lo lagi minum alkohol ke PH dan manajemen biar karir lo hancur. Jadi itu yang salah satunya yang membuat Tamara jadi kayak gue nggak berani ya buat speak up. Kamu sendiri sebagai ya teman ya melihat di persidangan kan kamu lihat seperti apa Tamara gitu. Pada pandangan kamu tuh saat ini Tamara ketika menjalani persidangan tuh kayak apa sih dia? Sidang kemarin gitu kan itu berlangsung 2 jam lebih dan memang di situ Tamara ya kadang marah, dia kadang nangis, kadang flat gitu loh. Naik turun ya? Ya naik turun lah gitu kan, enggak yang dari awal sampai nangis, enggak yang dari awal sampai akhir tuh marah. Karena yang aku posting itu kan kayaknya terkesan tuh dia marah-marah gitu kan, karena netizen bilang kenapa sih nggak bisa nadanya turunin dikit, enggak. Itu tuh karena tadi kenapa aku sempat ketawa karena pihak terdakwa tuh berarti itu hakim atau pengacara ya, yang sebelah kanan itu ya pengacaranya itu menanyakan hal-hal yang sebenarnya sudah ditanyakan oleh hakim ketua gitu kan. Diulang lagi pertanyaan. Bener-bener diulang lagi, ada 3 atau orang deh yang nanya. Itu tuh bener-bener pertanyaan tuh diulang-ulang, makanya itu jadinya ya lucu sendiri. Makanya saya Tamara tadi bilang agak emosi kan, maksudnya nanyanya apa nggak jelas gitu karena dia udah dibahas kayak gitu. Kadang kalau dia ceritain lagi tentang pada saat hari kejadian yang dia di rumah sakit yang gini-gini Dantenya itu dia nangis gitu-gitulah, ya masih naik turun lah. Tapi overall sih kayaknya dia lebih berani untuk membela dirinya ya, mungkin ya salah satunya karena memang satu sudah terbukti CCTV itu kuat banget gitu kan, dan mungkin dari teman-temannya juga kasih dia support yang bikin dia semangat juga. Kamu sendiri sama terdakwanya sendiri kamu kenal? Nggak kenal. Pernah ketemu juga nggak? Nggak pernah, karena waktu sebenarnya sih katanya Tamara gitu kan, dia juga sempat beberapa kali main ke lokasi, cuman memang aku di saat itu lagi nggak syuting bareng Tamara. Jadi nggak pernah tahu ya, nggak pernah lihat ya. Oke, ini kamu lihat memang ya secara keberanian beda ya dengan di awal-awal kamu melihat itu juga? Iya beda sih gitu kan, ya mungkin dia sudah melewati proses segala macam selama dari mulai hari kejadian sampai sekarang, jadi dia bisa lebih menata dirinya apa yang harus dia omongin kayak gitu. Oke, ya kalau kita lihat cuplikan-cuplikannya memang ya, tapi kalau dia emosi, kalau ada netizen bisa nggak sih nadanya lebih ya please deh ngerasain ya. Deh nggak mau deh, nggak pengen ngerasain ya, kan, aduh kan? Iya, kita akan kembali lagi ya, tetap di Rumpi Musik.